Halo, saya Disanti Aryani Rutonang dengan NIM 2021-1151. Halo, saya Disanti Aryani Rutonang dengan NIM 2021-1151-005. Saya adalah mahasiswi dari Indonesia Banking School, program studi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu UTS mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu. Baik. Untuk brand yang saya ambil adalah Nestle. Yang pertama itu deskripsi produk dan target pasar. Nestle merupakan salah satu perusahaan ternama yang telah mendunia. Nestle telah menciptakan ratusan bahkan ribuan produk, terutama dalam jenis makanan dan minuman. Dalam hal ini, strategi khusus menjadi satu kunci utama dalam kesuksesan suatu perusahaan. Dalam memasarkan produknya, perusahaan Nestle menerapkan strategi promosi sebagai strategi utama dalam pemasaran produk mereka. Target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat, karakter, dan hampir sama. PT Nestle Indonesia masih melihat curug pasar di dalam negeri masih sangat besar untuk dikembangkan. Sejak tahun 1971, perusahaan memfokuskan diri pada produk-produk di bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan. Saat ini perusahaan memiliki lini produk yang beragam, mulai produk kembang gula hingga nutrisi kesehatan, mulai dari dengkau hingga peptamen. Baik, ini contoh gambarnya. Deborah R. Chandra Kusuma, Direktur Legal dan Corporate Affairs PT Nestle Indonesia mengatakan bahwa permintaan terbesar dari produk Nestle masih didominasi oleh produk susu. Saat ini perusahaan mengandalkan produk seperti Dengkau, Milo, Nescafe, Lactgrow, Krelect, KitKat, Fox, Bear Brand yang memang memiliki diferensiasi market yang berbeda-beda. Namun, target terbesar perusahaan masih didominasi oleh kelompok usia anak-anak dibandingkan dengan segmen dewasa. Namun, kendali lebih banyak menyasar pada anak-anak. Produk-produk ini menyasar kategori market yang berbeda juga terus dikembangkan perusahaan. Sebab perusahaan punya produk yang memang khusus menyasar segmen dewasa seperti kopi dengan Nescafe dan Coffee Mate, dengan produk nutrisi kesehatan seperti Nutren dan Peptamen. Full communication strategi dan push communication strategi produk Nestle. Full strategi yaitu segala sesuatu atau usaha untuk menarik pelanggan melalui beragam upaya kegiatan marketing seperti promosi dan iklan serta inovasi produk atau dengan program excellence customer service serta program CSR PR supaya awareness konsumen terhadap suatu merek waralaba ini semakin tinggi. Promosi secara konvensional memang paling banyak dipakai dalam full strategi seperti poster, iklan TV, atau radio. Contoh ilustrasinya itu beragam iklan produk Nestle menarik dan inovasi di layar televisi, juga beberapa poster iklan di jalan raya. Hal ini dilakukan agar masyarakat atau konsumen menjadi lebih tahu apa itu Nestle itu sebenarnya dan menimbulkan ketertarikan untuk membeli produknya. Push strategi adalah sebuah teknik yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat membawa produk mereka pada konsumen. Mudahnya, seorang merchant mencoba untuk mendorong produk mereka akan terjual, misalnya dengan melakukan penawaran grosir kepada penjual lainnya. Umumnya tujuan utama dari push strategi adalah untuk mendapatkan tempat terbaik pada konsumen. Perusahaan berusaha untuk meningkatkan kesadaran merek atau produk mereka di pasaran, sehingga konsumen tanpa sadar membutuhkan produk tersebut. Hal ini karena perusahaan bisnis menggunakan jangkauan iklan yang agresif. Contoh ilustrasinya, Nestle memproduksi produk, kemudian mempromosikan produk ke Alfamart, Indomaret, Carrefour, bahkan menjual produk ke pengecer atau retailer. Dan yang terakhir dari pengecer ke konsumen. Ide yang meningkatkan brand equity mereka melalui pendekatan speak for itself atau message driven dan leveraging. Pendekatan speak for itself atau pendekatan yang berbicara dengan sendirinya. Nah, yang saya ambil itu ide untuk pendekatan speak for itself itu mempromosikan produk dengan mendekatkan langsung dengan konsumen atau mempromosikan dengan turun langsung ke lapangan atau membuka tenan. Di sini nanti akan dijelaskan langsung apa sebenarnya Nestle tersebut, apa saja manfaat dari produk Nestle tersebut, kayak gitu. Jadi ini langsung
turun langsung kepada konsumen. Yang kedua itu ada pendekatan message drive atau pendekatan yang didorong dengan pesan. Nah, ide yang saya ambil itu menambahkan pesan-pesan yang berkesan positif baik di media televisi, media radio, dan lain sebagainya. Untuk pendekatan leveraging-nya itu meningkatkan ekuitas merek melalui pengungkitan. Nah, contoh yang saya ambil itu dengan mengajak kerjasama artis atau organisasi-organisasi untuk menggunakan produk atau brand ambassador, kayak gitu. Yang keempat itu ada unique selling proposition yang cocok bagi Nestle. Unique selling point atau UPS adalah keunikan yang membedakan bisnis Anda dari bisnis sejenis lainnya. Bisa dikatakan kalau USP adalah salah satu alasan utama kenapa konsumen rela merogoh koceknya untuk membeli produk dari Anda, bukan dari kompetitor. Contohnya menjual produknya dengan bundle yang lengkap. Contohnya menjual susu Denko lengkap dengan beberapa produk kebutuhan bayi sesuai dengan kebutuhan. Menurut saya USP ini udah sesuai. Yang pertama itu ada ketahui apa yang sebenarnya konsumen inginkan. Konsumen tentunya akan senang jika membeli produk yang lengkap secara bundling dengan harga yang lebih murah. Yang kedua itu adalah memberikan kepuasan batin kepada konsumen. Konsumen tentunya akan senang karena dengan kita menjual bundling, kita dapat membuka harga lebih murah jika dibandingkan dengan membeli dengan cara terpisah, kayak gitu. Yang ketiga itu ada tengok USP kompetitor. USP ini menurut saya belum banyak yang menggunakan, dan ini tentunya akan menjadi hal yang positif bagi perusahaan. Kreatif strategi what to say yang relevan dengan USP. Saya yakin dengan cara USP penjualan bundling penjual produk-produk yang meningkat, produk yang sedang lesu menjualnya dapat dijadikan sebagai item pelengkap dalam produk bundling tersebut. Jadi kesimpulannya, produk utama akan membantu penjual produk yang mungkin sedang lesu penjualannya, kayak gitu. Yang keenam itu drag iklan bentuk poster. Nah, saya ambil contoh poster itu seperti ini. Nah, ini tuh produk-produk bundling lengkap dari Nestle. Ada ini coffee, Nestle Coffee, Nestle Nusantara Coffee atau ya, terus ada susu Milo, ada susu beruang. Nah, dengan promo beli satu paket lengkap untuk sekeluarga, dapat free shopping bag juga loh. Gitu. Baik, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mengucapkan banyak terima kasih.